Pelanggan yang terhormat, silakan istirahat sebentar. Aku akan segera membawakan akta properti untukmu. Halo, boleh saya tahu Anda siapa? Yang baru saja membeli villa itu? Apa yang kau lakukan di sini? Lin Fen. Kenapa kau? Apa yang kau lakukan di sini? Apa ini tempat yang bisa kau datangi? Tentu saja aku di sini untuk membeli rumah. Aku terlalu mengenalmu. 1 juta untuk mahar. Kau harus mengumpulkannya dengan susah payah. Dari mana kau mendapatkan uang untuk membeli rumah? Apa kau tahu tempat macam apa ini? Harga rumah di sini. Bahkan jika kau bekerja setahun, kau tidak akan mampu membeli 1 kloset pun. Masih berpura-pura di sini. Hati-hati jangan sampai mereka tahu kau adalah buruh miskin yang menyelinap masuk. Mereka tidak akan bersikap sopan padamu. Mereka tahu. Dan mereka sangat sopan kepadaku. Sopan padamu? Apa kau salah paham? Kau pikir kau siapa? Aku hanya tamu yang membayar penuh untuk villa ini. Sekarang kau bahkan mulai berpura-pura menjadi orang kaya yang sombong. Jika aku memanggil seseorang, kau akan berada dalam masalah besar. Baiklah, kalau begitu coba saja. Kau sendiri yang mencari masalah seseorang. Orang ini adalah mantan tunanganku. Dia hanya orang miskin. Dia bahkan tidak mampu membayar mahar. Jangan biarkan dia menipumu. Cepat usir dia. Lancang. Beraninya kau berbicara kepada tamu terhormat kami seperti itu. Tuan Lin. Selamat atas menjadi pemilik di distrik Villa Taman Timur kami. Ini akta propertimu. Bagaimana ini mungkin? Dia hanya buruh miskin. Dari mana dia mendapatkan uang untuk membeli villa? Permisi. Tapi aku mampu membelinya. Lin Fen. Jangan-jangan kamu selalu pura-pura miskin menipuku. Apakah aku berpura-pura miskin atau tidak? Apa hubungannya itu denganmu? Kau, Bukankah ini salah satu dari 4 kecantikan besar Nona Su dari Kingzhou? Sungguh suatu kehormatan hari ini bisa bertemu denganmu di sini. boleh saya tahu Anda siapa? Nona Su, orang yang benar-benar elegan cenderung pelupa. Saya Direktur Grup Linjian. Geo de Show. Saya pernah menjadi salah satu pengagum Nona Su. Namun, saya tidak menarik perhatian Nona Su. Sungguh sangat disayangkan. Nona Su, apakah ini orangnya yang mengganggumu? Benar itu dia. Direktur Gano, kalau bisa bantu beri dia pelajaran. Aku bisa mengikutimu. Apa yang kau tertawakan? Aku hanya menertawakan betapa murahnya kasih sayangmu. Untuk memberiku pelajaran. Kau bahkan akan menawarkan dirimu. Nah, melihatmu. Kau hanyalah pekerja rendahan. Beraninya kau begitu sombong di depanku. Direktur Gao. Tuan Lin ini baru saja membayar lunas di sini. Untuk membeli sebuah villa, dia adalah klien utama kami. Apel. Villa-villa di sini. Satu bangunan harganya lebih dari 50 juta. Apakah kau seorang tuan muda dari keluarga kaya? Tuan muda apa? Dia mantan tunanganku. Aku tidak tahu dari mana dia mendapat rezeki nomplok tiba-tiba. Dan dia malah mencampakkanku. Kau bocah bau. Kecantikan Kecantikan seperti Nona Su. Semua pria di Kingzhou mengejar dan menjilatnya. Kau pekerja bergaji rendah yang bau. Hanya karena kau punya sedikit uang. Kau malah mencampakkan Nona Su. Kau pasti buta seperti anjing. Seorang wanita yang akan melakukan apa saja demi uang. Tidak pantas menjadi istriku, istri Lin Fen. Jadi aku harap kau juga menganggap ini sebagai peringatan. Hak apa yang kau miliki untuk menceramahiku? Nak, biar ku beritahu. Di dunia ini, selain punya uang, kau juga butuh kekuasaan. Kalau tidak, kau masih hanya seekor loch bau yang memegang bata emas. Jadi kau bilang kau punya banyak kekuasaan. Apa kau tahu siapa bosku? Xiang Wentian, Raja Shenan. Pernah dengar tentang dia? Kau bocah sombong.
Raja Shenan adalah jenderal tertinggi yang menjaga Lunan. Kudengar dia baru-baru ini mengumpulkan orang dan akan segera tiba di Qingzhou. Beraninya kau tidak menghormatinya. Kalau begitu, apakah kau tahu bahwa akulah yang memanggilnya ke sini? Kau benar-benar tidak tahu malu. Dan sangat sombong. Hari ini aku harus memberimu pelajaran yang baik. Ketika kau mati, aku akan menjual rumahmu dan menggunakannya sebagai mahat untuk Nona Su. Kau bocah bau masih berani melawan. Apa kau tahu siapa bosku? Dia adalah anak buah Raja Shenan. Lin Fen, kamu gila. Dia orang Raja Jenen. Jika kau menyakitinya, Raja Jenen tidak akan melepaskanmu. Lepaskan cepat ketika bosku tiba. Dia akan memastikan kau mati dengan mengerikan. Baiklah. Kalau begitu aku ingin melihat bagaimana aku mati. Omong besar sekali. Biarkan dia pergi. Nak bosku ada di sini masih belum mau melepaskan. Kalau tidak kau akan mati dengan sangat mengenaskan. Baiklah. Ini provokasi. Lin Fen, kamu gila. Kau benar-benar berani menyentuh Direktur Gao. Dia pasti tidak akan membiarkanmu lolos hari ini. Tapi dia yang memulai duluan. Aku hanya bertindak membela diri. Benarkah? Kalau begitu, kalian semua melihatnya kan? Aku melihatnya. Jika aku memukulmu sekarang, itu juga akan dihitung sebagai pembelaan diri, bukan? Apakah begini cara Xiang Wentian mengajarimu melakukan sesuatu? Diam. Kau berani memanggil Raja Xiana dengan namanya. Sepertinya kau benar-benar tidak ingin hidup hari ini. Ketua Qian, ini wilayahku. Aku masih ada urusan. Mohon berbelas kasih. Aku adalah orang Raja Shenan. Kau ini siapa sih? Bukan giliranmu untuk bicara. Orang-orang tidak penting. Kalian semua keluar. Lin Fen, kali ini kau benar-benar mencari mati. Nah, awalnya hari ini kau memprovokasiku. Paling-paling kau akan kehilangan satu lengan atau satu kaki. Namun, kau benar-benar berani menyinggung Raja Shenan. Raja Shenan tidak lain adalah jenderal terkemuka yang menjaga Lunan, menguasai 200 km persegi, dan tokoh utama dalam jalur kehidupan ekonominya. Jika kau memprovokasinya, bahkan dewa pun tidak akan bisa melindungimu. Bahkan Xiang Wentian aku khawatir. Tidak akan berani berbicara kepadaku seperti ini di depanku. Nah, sepertinya kau benar-benar mencari mati hari ini. 3 menit dalam waktu 3 menit. Aku akan suruh Xiang Wentian menginterogasimu langsung. Tuanku, Dalam waktu 3 menit, datanglah ke kantor penjualan Taman Timur. Jika kau tidak ada di sana saat itu, kediaman Raja Shenan akan dihapus. ya Tuan. Nanamu barusan itu adalah Tuanku memerintahkanmu tiba dalam 10 menit di kantor penjualan Taman Timur. Jika kamu terlambat, kediaman Raja Jenen di Lunan akan dihapus. ini hanyalah angan-angan belaka. Pengawal, tangkap dia, ikuti aku untuk menyambut Raja Shenan. Departemen penjualan Taman Timur. Qian Jun, beraninya kau. Raja Shenan, mengapa Anda di sini? Bawahan Momo Yumo menyapa Dewa Perang Penjaga Perbatasan. Bawahan rendahan Anda Xiang Wentian menyapa Dewa Perang Penjaga Perbatasan. Dewa Perang Penjaga Perbatasan. Apakah itu yang dikenal sebagai Dewa Perang Penjaga Perbatasan? Dewa turun ke bumi. Kau sampan. Apakah mata anjingmu buta? Xiang Wentian, kau bahkan tak bisa kendalikan anjing bawahanmu. Sepertinya posisi Raja Shenan membutuhkan penghuni baru. Bawahan rendahan Anda telah gagal dalam mengelola anak buahnya. Saya akan menanganinya sekarang. Ayo bawa beberapa orang ini untukku. Hei, tidak. Dewa Perang. Saya salah. Dewa Perang. Dewa Perang. Bawahanmu sedang adakan pesta besar di Qingzhou. Saya harap tuanku dapat sudi hadir. Pertama, untuk menebus kegagalan saya dalam mengelola bawahan saya. Apakah kau merujuk pada acara akbar tahunan? Dari 5 prefektur di bawah pemerintahanmu.
Tepat sekali. Bagus. Aku akan menghadiri pesta tepat waktu. Terima kasih tuanku. Ibu. Berkat kakak Lin Fan, kamu akhirnya bisa menjalani operasi. Aku pasti harus berterima kasih pada Shaolin ketika aku pulih. Minta dia datang untuk makan. Ya, Dasar jalan. Kau benar-benar berani mengambil uangku. Dan kabur bukan? itu milik kakak Lin Fan. Berhenti bicara omong kosong. Itu uang mahar adikku. Biar ku beritahu. Kau adalah istriku. Kau berjanji akan menikahiku. Jadi mulai sekarang kau milikku, ikut denganku. Hai kau bajingan. Jangan sentuh putriku. Ibu, Berhenti ikut campur. Aku bilang padamu. Kau adalah istriku. Akan selalu begitu. Kau tidak bisa pergi kemana-mana ikut denganku. jangan sentuh aku. Berhenti. Dasar bocah. Kau benar-benar berani kembali. Jika kau tidak ingin mati, pergi sekarang. Kau mencuri istriku. Dan membuatku jadi seperti ini hari ini. Aku bahkan belum mencarimu dan kau sudah di sini. Aku. Kau mencari mati. Baiklah. Tunggu saja. Kalian semua tunggu saja. Bibi. Bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Bibi, aku sudah mengatur dokter untukmu. Kau bisa menjalani operasi dalam beberapa hari. Kakak Lin Fan, terima kasih. Sama-sama. Bibi, aku dengar setelah operasimu. Kau menjual rumahmu. Ini adalah villa di Taman Timur. Kau bisa pindah setelah kau keluar dari rumah sakit. Tidak, tidak. Ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Songling membantuku. Terima saja. Kakak Lin Fan, sungguh tidak perlu. Aku cuma ucapkan sedikit kata untuk membantumu. Di perjamuan. Itu sama sekali tidak terhitung sebagai bantuan. Lagi pula kamu sudah banyak membantuku, benda yang begitu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Kau banyak membelaku di perjamuan, dan itu menyebabkan kau dipukuli. Jika kau tidak menerimanya, aku akan benar-benar merasa tidak enak. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Ini terlalu berharga. Baiklah. Kalau begitu saat kau membutuhkanku, hubungi saja aku. Aku pasti akan datang. Kalau begitu aku ada urusan lain, jadi aku akan pergi sekarang. Putriku Lin Fan ini pria yang baik. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Aku tidak pantas untuknya. Berusahalah dan kamu akan pantas. Nona muda, klan Yun Menglan kami, setidaknya adalah keluarga terkaya di negara naga. Anda tidak perlu pergi sendiri, bukan? Lin Fan adalah pemegang kekuasaan sejati. Ekonomi negara naga. Dan pertama kali aku melihatnya. Hatiku sudah diam-diam kuberikan padanya. Karena kali ini aku tahu di mana dia. Aku harus pergi sendiri. Selamat datang Nona muda. Selamat jalan Nona muda. The film was translated and narrated by M Media. Lin Fan, beraninya kau memukul putraku. Yisu, lihat. Ini semua salahmu. Halo Tuan Muda Fu. Apa? Kau mengundangku untuk menghadiri perjamuan akbar Qingzhou Raja Zhenen? Bagus, aku pasti akan pergi. Ibu Fu Jiacheng, Tuan Muda terkemuka Qingzhou, mengatakan dia sudah naik ke cabang tinggi Raja Zhenen. Hari ini dia mengundangku untuk menghadiri perjamuan akbar Raja Zhenen. Kalau bisa pakai kesempatan ini dekati Tuan Muda Fu, maka keluarga kita akan sangat makmur di masa depan. Bagus, bagus, bagus. Kamu benar-benar putriku yang baik. Untungnya kamu tidak menikah dengan Lin Fan yang tidak pantas itu dulu. Kakak. Setelah kau dekat dengan Tuan Muda Fu,
Kau harus membuat Tuan Muda Fu mencabik-cabik Lin Fan menjadi 10.000 keping. Jangan khawatir. Aku pasti akan membuat Tuan Muda Fu membalaskan dendam adikku. Tuan Lin, Raja Shannan sudah mengatur jalur VIP untuk Anda. Silakan ikuti saya. Tidak perlu, aku akan lewat jalur biasa saja. Benar, hanya Raja Zhenan yang bisa perintahkan kemegahan ini. Tuan Muda Fu, terima kasih telah membawaku ke perjamuan ini. Setelah malam ini, Raja Shannan akan mengumumkan bahwa keluarga Fu kami telah bergabung di bawah komandonya. Jangan khawatir, karena kau sudah mengikutiku. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Halo Tuan Muda Fu. Tuan Muda Fu, saya dengar Anda akan bergabung di bawah komando Raja Shannan. Selamat. Mamang, keluarga Fu benar-benar akan melambung tinggi mulai sekarang. Anda harus menjaga kami di masa depan. Tepat sekali. Mari bersulang untuk Tuan Muda Fu. Ayo. Kalian terlalu baik semuanya. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Fu kami menjadi. Tentu kami tak bisa dibandingkan 3 keluarga besar Lunan. Bukankah ini Nona Suisu? Ya. Bukankah dia salah satu dari 4 kecantikan besar Qingzhou? Aku tahu itu. Pantas saja Tuan Muda Fu berseri-seri hari ini. Jadi dia memiliki pendamping secantik itu di sisinya. Kau terlalu sopan, Yisun. Cepat bersulang untuk ketiga kepala keluarga. Baik. Lin Fan, ternyata benar kau. Apa yang kau lakukan di sini? Apa yang kau lakukan di sini? Jadi kau sudah naik status sosial. Omong kosong, apa yang kau ucapkan? Kau melukai adikku. Bagaimana bisa kau bertindak seolah tidak terjadi apa-apa sekarang? Membuli seorang gadis muda, melukai seorang wanita yang sakit. Bukankah seharusnya aku memberinya pelajaran? Kau, Yisu, siapa dia? dia mantan tunanganku. Jadi kau katak itu yang ingin makan daging angsa. Hanya seekor bebek, namun kau masih bermimpi menjadi angsa. Kaulah yang memutuskan pertunangan di pernikahan. Dan kemudian mencuri tunangan adikku. Dan sekarang kau melukai adikku. Hak apa yang kau miliki untuk menceramahiku di sini? Saat kau setuju menikahiku waktu itu, kita sepakat dengan mahar 1 juta. Tapi di hari pernikahan, kau menuntut tambahan 5 juta sebagai mahar, seseorang yang tak tahu malu sepertimu. Apakah kau pantas aku nikahi? Dan kau selalu memanjakan adikmu, yang menyebabkan kepribadiannya menjadi sombong dan angkuh. Adikmu tidak hanya memukul orang. Dia juga melukai Ibu Xiongling, yang sakit parah. Aku memberinya pelajaran sudah termasuk lunak. Jika di masa lalu, aku pasti sudah menggantungnya di tembok kota sejak lama. Aku adalah salah satu dari 4 kecantikan Agung Qingzhou. Meminta hanya 6 juta sebagai mahar. Sudah memberimu terlalu banyak kehormatan. Seorang miskin menghabiskan 6 juta untuk menikahi Yisu, salah satu dari 4 kecantikan besar Qingzhou. Tidakkah kau tahu ini sudah berkah besar bagimu? Suisu, kau belum lupakan. Saat reputasimu hancur, tidak ada yang mau menikahimu. The Dan film was adikmu terburu-buru menikah translated demi uang. and narrated by M Media. Kalau tidak, kau pasti sudah setuju menikahiku. Omong kosong, apa yang kau ucapkan? Orang di foto itu sama sekali bukan aku. Asalkan kau bahagia. Lin Fan, bagaimana orang rendahan sepertimu bisa masuk ke sini? Benar, ini adalah perjamuan Raja Zhenan. Bagaimana bisa seseorang dengan status rendahan sepertimu layak masuk? Kau pasti menyelinap masuk. Berani menyelinap ke perjamuan Raja Shannan? Sungguh lancang. Segera keluar. Atau jangan salahkan kami jika bersikap tidak sopan. Tidakkah kau tahu bahwa Raja Shannan secara pribadi mengundangku ke sini? Aku benci status apa yang kau miliki, sehingga diundang oleh Raja Shannan. Cepat pergi. Jika Raja Zhenan tiba nanti, bahkan 10 nyawa tidak akan cukup bagimu untuk mati. Orang-orang sepertimu sama sekali tidak pantas mengusirku. Dari jauh aku mendengar ada orang tak dikenal berbicara omong kosong di sini. Jika Tuan Muda Fu tidak memenuhi syarat, lalu bagaimana dengan keluarga Xiao Nanhai? Apa kami cukup layak? Lalu bagaimana dengan keluarga Qi dari Dongchenku? Dan keluarga Jin dari Suzyuku juga? Apakah kami memenuhi syarat sekarang? Kalian rakyat jelata. Bahkan jika kalian mengumpulkan pasir untuk membentuk menara, di hadapanku itu hanya masalah waktu.
sebelum semuanya menjadi debu. Lin Fan, apakah kau mengenal ketiga orang ini? Mereka adalah kepala keluarga paling terkenal di Lunan. Di Lunan mereka seperti dewa. Beraninya orang rendahan sepertimu masih berbicara omong kosong di sini. Kau hanya mencari mati. Mereka dianggap dewa. Tapi di hadapanku, mereka hanyalah katak dalam tempurung. Atau semut. Lancang. Keluarga Fu kami akan bergabung dengan jajaran Raja Shenan. Dia adalah jenderal terkemuka Lunan yang mengendalikan jalur kehidupan ekonomi. Jika kau berani berbicara omong kosong lagi, aku akan melaporkanmu kepada Raja Shenan, dan dia pasti akan membuatmu tercabik-cabik menjadi 10.000 keping. Di perjamuan akbar ini, sosok yang bahkan lebih tak terjangkau akan segera tiba. Jika seseorang bisa mendapatkan apresiasinya, mereka pasti akan menjadi elit baru negara naga. Jika kita bisa merebut kesempatan ini untuk naik ke puncak negara naga, maka melihat ke seluruh Lunan kita akan menjadi yang kedua setelah satu orang, dan di atas 10.000. Kalian rakyat jelata, sama sekali tidak layak mendapatkan perhatian sosok hebat itu. Kau bocah masih berani berbicara omong kosong di sini. Segera keluar, atau kami akan benar-benar bertindak. Mengapa membuang-buang kata dengannya? Suruh saja seseorang mengusirnya. Penjaga, bawa orang gila ini dan lemparkan dia keluar. Apa kau buta bodoh bermata anjing? Beraninya kau tidak menghormati tamu terhormat. Siapa kau? Kami mengusir orang sombong ini yang tidak menghormati para kepala keluarga terkemuka. Apa hubungannya denganmu? Ini adalah orang terkaya di Kingzhou. Kepala keluargamu, Mu Yumo, mana mudamu? Siapa orang ini yang membuatmu orang terkaya terhormat di Kingzhou? Membelanya. Dia secara alami adalah seseorang yang tidak bisa kau harapkan untuk bergaul dengannya. Omong kosong. 3 keluarga besar kami sudah berdiri di Lunan lebih dari 100 tahun. Berakar kuat, tidak dapat digoyahkan kecuali seseorang adalah bangsawan negara naga. Mungkinkah dia bangsawan dari negara naga? Dia hanya seorang yang bahkan tidak mampu membayar mahar. Pria pekerja biasa. Bagaimana mungkin dia seorang bangsawan negara naga? Bangsawan negara naga bahkan tidak layak disebut dalam satu napas. Karena dia bukan bangsawan. Dari mana asal omong kosong menikah lintas status itu? Lagi pula ini adalah perjamuan Raja Shenan. Aku bertanya padamu siapa yang bisa di perjamuan seperti ini mengungguli Raja Shenan? Tidakkah kau tahu, perjamuan ini diselenggarakan secara pribadi untukku oleh Xiang Wentian. Dan kau masih berani berbicara omong kosong di sini? Yumo panggil Xiang Wentian kemari. Biarkan mereka mati dengan mengetahui alasannya. Ya, Melapor kepada Raja Shenan, nona muda tertua dari klan Yun Menglan saat ini sedang menuju Kingzhou. Klan Yun Menglan itu adalah konglomerat keuangan terkemuka negara naga. Posisi yang tidak dapat digoyahkan oleh siapapun selain Raja Naga, dan dia juga penerus yang diakui. Mengapa dia datang ke perjamuan? The film was Dikatakan bahwa dia translated memiliki and seseorang yang dia narrated kagumi, by yang telah M-Media. muncul di perjamuan. Klan Yun Menglan tidak memperhatikan siapapun yang bukan. Klan Lan Yun Meng tidak memperhatikan siapapun yang bukan. Putra kesayangan surga. Sepertinya dia datang untuk jenderal ilahi. Jika seseorang bisa mendapatkan dukungan dari klan Yun Menglan, status mereka di seluruh negara naga tidak akan tergoyahkan. Ya, aku segera datang. Nona Lan secara pribadi menghormati kami dengan kehadirannya. Kita harus menjamunya dengan baik. Kita sama sekali tidak boleh mengabaikannya. Ya, Nona muda tertua, saya telah menerima beberapa berita bahwa orang yang kita cari dipermalukan di perjamuan Raja Janen. Beraninya ada yang mempermalukan orang yang diakui oleh Yun Menglan Sino. Aku akan membuat mereka benar-benar menghilang dari negara naga. Ubah arah. Pergi ke perjamuan Raja Janen. Ya, Mu Yumo bahkan, jika kau adalah orang terkaya di Kingzhou, itu hanyalah salah satu dari 5 prefektur Lunan. Raja Xianan mengendalikan seluruh 5 prefektur. Bagaimana mungkin hanya dengan satu panggilan telepon darimu, dia bisa diundang begitu saja? Mungkinkah bocah ini adalah kesayangan priamu, dan kau datang khusus hari ini untuk melampiaskan amarahmu demi dia? Fujia Cheng, sebaiknya kau jaga ucapanmu. Jangan tunggu Raja Janen datang baru kau menangis minta ampun. Apakah kau mencoba menakutiku? Keluarga Fu kami tidak kalah dengan fondasi berusia seabad dari 3 keluarga bangsawan besar, dan selalu kokoh berdiri di Lunan Tengah, berdiri teguh hingga hari ini, dan sekarang telah berada di bawah komando Raja Shenan. Kurasa kaulah yang akan mati hari ini, bukan? Tidak perlu membuang kata-kata pada semut. Kau bocah, kau pertama-tama menerobos masuk ke perjamuan, lalu kau menghina Raja Shenan.
Dan sekarang kau bahkan berkolusi dengan keluargamu dari Qingzhou. Berusaha untuk mengacaukan keadaan. Orang sepertimu pantas mati 10.000 kali lipat. Dan tidak bisa dimaafkan. Lin Fen, meskipun kau membatalkan pernikahan di menit terakhir dan melukai adikku, tapi aku tidak ingin kau mati begitu saja. Aku menyarankanmu untuk segera meminta maaf, dan kau mungkin masih bisa mempertahankan nyawamu. Kalau begitu aku ingin melihat siapa yang bisa mengambil nyawaku. Beraninya kau. Apa kau tahu? Kursi ini disiapkan untuk Raja Shenan. Lin Fen cepat turun. Jika Raja Zhenan tiba, bahkan seorang abadi pun tidak bisa menyelamatkan nyawamu. Dewa hanyalah legenda tak berdasar. Yang berdiri di hadapanmu adalah dewa sejati yang turun ke dunia. Sepertinya kau benar-benar mencari mati. Kalau begitu jangan salahkan kami. Kalian orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Karena tuan kami berani berdiri di posisi itu, dia tentu saja seseorang yang tidak seorang pun dari kalian, termasuk Raja Zhenan, bisa pernah capai. Sebaiknya kau buka matamu lebar-lebar, dan pilihlah dengan bijak. Jika tidak kau tak akan sempat menyesal nanti. Jika dia benar-benar seseorang yang tidak terjangkau, lalu mengapa dia rela menjadi orang biasa, bahkan tidak mampu membayar mahar? Benar sekali. Orang ini begitu berani. Menghina Raja Shenan. Dia sama sekali tidak boleh dibiarkan hidup hari ini. Mu Yume, apakah kamu masih berani melindunginya secara terang-terangan dan memicu kemarahan publik? Semut-semut bodoh karena kalian bertekad untuk mati. Maka jangan salahkan tuan kami, karena tidak menunjukkan belas kasihan. Melindunginya dengan sengaja adalah pelanggaran berat. Dan orang seperti itu harus disingkirkan untuk menegakkan kekuasaan Raja Shenan. Tepat sekali, singkirkan. Singkirkan. Lin Fen, aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Karena kau bertekad untuk mati, maka mulai sekarang tidak akan ada hubungan antara kau dan aku. Kehendak rakyat sudah jelas. Bersiaplah untuk mati. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya hari ini. Salam Tuan Raja Shenan. Salam Tuan Raja Zhenan. Raja Zhenan ada di sini sekarang. Kau tidak akan bisa pergi bahkan jika kau mau. Tuan Raja Shenan. Ini adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Yang berani menerobos masuk ke perjamuan. Dan berbicara tidak sopan kepadamu. Kami baru saja akan melenyapkannya di tempat. Sebagai peringatan bagi yang lain. Bawahan Musiang Wentia memberi salam tuanku. Ada apa ini, Tuan Raja Shenan? Menguasai Lunan. Dan kelima benua. Serta kekuatan ekonomi yang signifikan. Raja Shenan, Anda benar-benar perkasa. Bawahanmu tidak berani. Inilah yang dikatakan anjing baikmu. Bagaimanapun dia sudah bergabung The dengan film was barisanmu. translated Jika and dia menjadi terkenal narrated by di masa Ed depan, Media. dia akan berada di bawahmu, Raja Shenan. Seorang yang kedua setelahmu. Kau bajingan. Kau hanyalah seekor anjing di kediaman Raja Shenanku. Beraninya kau mengucapkan kata-kata keterlaluan seperti itu di depan tuan ini, Tuan Raja Shenan. Dia adalah. Siapakah identitas tuan ini? Bukan urusanmu untuk bertanya. Bukankah kau baru saja mengatakan, kau ingin melenyapkanku dan keluargamu? Aku benar-benar tidak tahu. Identitasmu begitu mulia. Tolong ampuni aku. Raja Shenan, tolong beri aku kesempatan lagi. Keluar. Dan kalian semua yang begitu budan, setuju dengan Fu Jiachan. Hari ini kalian semua akan dilenyapkan bersama. Keluarga Zhou dari Nanhai, kami tidak tahu tentang status mulia Tuan Lin. Kami telah sangat menyinggungmu. Mohon maafkan kami. Keluarga kami tidak berbeda. Kami tidak menyadari status mulia Tuan Lin. Kami mohon maaf lagi. Kami memohon pengampunanmu. Keluarga Jin dari Suzhou, kami tidak tahu tentang status mulia Tuan Lin. Kami memohon pengampunanmu. Lin Fen, siapa sebenarnya kau? Aku hanyalah sebuah nyawa. Kau menyelamatkan nyawaku waktu itu. Aku ingin membalas kebaikanmu. Tapi aku tidak menyangka. Kalian semua serakah tak terpuaskan. Mendambakan kekayaan dan status. Aku hanyalah orang bodoh yang dipaksa untuk memutuskan pertunangan. Tidakkah kalian semua tahu itu? Bahkan Raja Zhenan memperlakukanmu dengan sangat hormat. Kau jelas bukan orang biasa. Kau masih menyembunyikan identitasmu dariku. Sekarang kau malah menyalahkanku karena menambah maharmu. Kebaikan bisa dibalas. Hati manusia tidak bisa ditebak. Aku hanya sudah melihat semuanya. Sui Sui. Karena keserakahanmu, kau melewatkan keberuntungan besar ini. Apakah kau menyesalinya? Sebagai kakak tertua di keluarga, apa salahnya aku mencari sedikit kekayaan untuk adikku? Sebaliknya kau telah menyembunyikan identitasmu selama ini, dan sekarang kau datang untuk menyalahkanku. Omong kosong tuan kami. Turun tangan untuk menikah dengan keluargamu, untuk membalas kebaikan. Namun kalian sangat serakah, dan kalian menyalahkan pandangan pendek kalian sendiri pada tuan kami. Kalian benar-benar tidak bisa diperbaiki. Sui Sui, kau sendiri yang mengatakan ini.
Tidak ada lagi hubungan antara kau dan aku. Jika kau masih menggangguku sekarang, maka jangan salahkan aku. Karena menghapus keluarga Su dari peta King Shou. Adapun kalian semua, Tuan Lin kesalahpahaman barusan. Semuanya disebabkan oleh wanita ini. Dan Fu Jiachan, kami harap Tuan Lin akan memaafkan kami. Jika Tuan Lin tidak keberatan, keluarga Qi kami bisa menawarkan satu set villa untuk memohon pengampunanmu. Keluarga Jin kami juga bisa menawarkan harta kepada Tuan Lin untuk mencari pengampunan. mengingat ketulusan kalian, maka aku akan menyingkirkan kalian semua dari Lunan. Tuan Lin, apa kau bercanda? Aku tidak bercanda. Tuan Lin, jika kompensasinya tidak cukup, kau bisa meminta apa saja. Apapun yang bisa kami lakukan, kami pasti akan memuaskanmu. Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya ingin kalian semua menghilang dari Lunan. Tuan Lin, hari ini kami memang disesatkan oleh seorang penjahat. Kami tidak sopan, tapi bagimu untuk melakukan ini, bukankah itu terlalu berlebihan? Saat kau hendak melenyapkanku barusan, bukankah kau sangat tegas? Kenapa sekarang giliranku? Ada begitu banyak alasan. Apa yang terjadi barusan memang sebuah kesalahpahaman. Kami juga mengatakan bahwa kami bersedia menawarkan kompensasi. Namun kau ingin melenyapkan kami. Bukankah itu berarti kau memutuskan seluruh mata pencarian semua keluarga bangsawan di Lunan? Kenapa tidak? Tuan Lin, kami menghormatimu, memanggilmu Tuan. Juga karena pertimbangan untuk prestise Raja Shenan. Namun kau ingin memusnahkan kami. Kami akan menjadi yang pertama menolak. Kata-kata Tuan Lin adalah perintah tertinggi. Jika kau menyinggungnya, kau menyinggungku. Maka aku akan melenyapkan kalian semua. Raja Shenan, meskipun kau adalah penguasa terhormat dari 5 prefektur Lunan, kami juga keluarga bangsawan berusia sehebat. Sekarang kau membantu orang luar dan membuat masalah bagi keluarga bangsawan kami. Kami sama sekali tidak akan menyetujui ini. Menolak. Apa kalian semua mencoba melawanku? Kami hanya menyatakan fakta. Anak muda hari ini di sini. Kau hanya sangat mengandalkan Tuan Shenan. Kehilangan perlindungan Tuan Shenan. Dan kau ini apa? Tuan Lin, anak muda. Tidak apa-apa menjadi gegabah. Tapi kau tidak boleh sombong. Jika kau menekan keluarga bangsawan kami seperti ini, keluarga bangsawan kami pasti akan bangkit melawan. Pada saat itu, ketika semua keluarga bangsawan berkumpul, kau tidak boleh meremehkan kekuatan ini. Kalian semua terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Ini hanyalah Lunan belaka. Ini hanya 30% dari negara naga. Jika kau melihat seluruh negara naga, apa yang ingin kuhilangkan hanyalah tidak berarti. Tuan Lin, sudah memberimu kesempatan terakhirmu. Jika kau masih begitu keras kepala dan tidak mau menyerah, maka kau akan menghalangi jalanmu sendiri menuju kelangsungan hidup. Tuan Shenan, apa kau benar-benar ingin demi orang ini datang dan menentang seluruh keluarga bangsawan Lunan kami? Siapa sebenarnya orang ini yang sebenarnya membuat Tuan Shenan melindunginya dengan segala cara? Aku bisa menjadi semut di matamu. Aku juga bisa menjadi bucang yang merenggut nyawamu. Aku juga bisa menjadi anak tangga batu di bawah kakimu. Dan aku bahkan lebih dari langit di atas kepalamu yang tidak bisa kau lampaui. Lancang, sepertinya kau tidak tahu kekuatan apa yang dimiliki 3 keluarga yang bersatu. Memiliki 3 keluarga kami bersatu memang hanya menyumban kurang dari 30% kekuatan negara naga. Dan juga seperti semut di matamu. Tapi pernahkah kau mendengar tentang kekuatan semut mencoba mengguncang hal-hal besar dengan kekuatan kecil? Setiap keluarga kami telah berakar di Lunan selama lebih dari 1 abad. Bagaimana kau bisa dengan mudah menghancurkan kami? Kau benar-benar terlalu lancang. Yumo. Dalam 3 menit, bekukan semua aset. Keluarga Shoki dan Jin. 3 menit hanya mengandalkan 1 orang. Dan kau pikir dalam 3 menit kau bisa membekukan fondasi 3 keluarga besar kami? Nak, sebaiknya kau tidak meremehkan dirimu sendiri. Bahkan jika orang terkaya di Qingzhou menjadi pendukungmu, apalagi 3 hari, bahkan 3 bulan, tidak akan cukup untuk sepenuhnya membekukan 3 keluarga kami. Tuan Shenan, apakah kau benar-benar akan menjadi musuh kami? Kalau begitu kami tidak punya apa, apalagi untuk dikatakan. Namun, kami tentu tidak akan dengan mudah dihancurkan olehmu. Terlebih lagi, di belakang kami ada beberapa keluarga bangsawan lain yang bersatu. Benar sekali. Apa semua aset dibekukan? Keluarga Qi juga telah dibekukan. Apa? Aset keluarga Jin kami juga telah dibekukan. Hanya beberapa keluarga bangsawan Lunan. Kesulitan apa yang ada dalam membekukan dana kalian? Siapa kau? Yun Menglan Sinu. Dia adalah Nona sulung klan Lan Yun Menglan Sinwo. Klan Yun Menglan ini
adalah keluarga bangsawan nomor 1 di kota naga. Hanya dengan jentikan jari, mereka bisa mengendalikan seluruh tren ekonomi negara naga. Dan Lan Xinwo ini adalah penerus klan Lan yang sudah terpilih. Bicara soal kekuatan, semua keluarga bangsawan di seluruh negara naga digabungkan. Bahkan tidak setengah sekuat dia. Jika klan Yun Menglan benar-benar bertindak, aku khawatir 3 keluarga bangsawan besar lunan kami digabungkan tidak akan cukup baginya untuk bahkan pedulikan. Melihat klan Yun Menglan, penerus masa depan, mengapa kalian tidak segera memberi hormat? Salam Nona Sulunglan, Nona Sulunglan. Kami tidak tahu bagaimana kami menyinggung Anda, sehingga Anda membekukan aset kami. Apakah Nona Muda Sulunglan membutuhkan izinmu untuk melakukan sesuatu? Tentu saja tidak, Nona Sulunglan. Saya bersedia menawarkan semua aset klan Qi kami untuk mencari perlindungan klan Lan. Keluarga Jin kami bersedia menawarkan semua aset keluarga kami untuk mencari perlindungan klan Lan. Asetmu yang sedikit, bahkan tidak bisa masuk pandangan Nona Muda Sulunglan kami. Nona Muda Sulung datang kali ini hanya untuk menemukan orang yang dicintainya. Mungkinkah di belakang Tuan Lin benar-benar ada klan Yun Menglan? Bagaimana mungkin? Mengapa tidak mungkin? Dia adalah tunangan pilihan Nona Muda Sulung kami. Apa? Tidak heran dia berani begitu sombong. Jika klan Yun Menglan benar-benar di belakangnya, berurusan dengan kami. Bukan apa-apa. Aku benar-benar tidak menyangka orang ini memiliki latar belakang yang begitu kuat. Hai. Tunggu apa? Tunangan pilihan. Beraninya kau. Kau benar-benar berani berbicara tidak sopan kepada nona muda tertua klan Lan. Klan Yun Menglan adalah klan bangsawan nomor 1 di negara naga. Aset mereka melebihi kas negara-negara naga. Beraninya kau berbicara seperti itu kepada Nona Lan. Nona, kita sepertinya orang asing bukan? Dan aku juga tidak mengenalmu. Kau tidak butuh bantuan, silakan pergi. Beraninya kau Len Fan. Kau tidak sopan kepada kami itu satu hal. Sekarang Nona Lan sendiri ada di sini. Beraninya kau berbicara begitu tidak sopan. Orang sepertimu benar-benar tidak pantas mendapatkan kekaguman Nona Lan. Tidak menghormati Nona Lan sama saja dengan menjadi musuh negara naga. Orang seperti itu harus disingkirkan. Orang sepertimu yang tidak tahu tempatmu. Mempertahankanmu hanya akan menodai mata Nona. Singkirkan. Cukup. Seperti yang diharapkan dari pria yang kuinginkan. The film was Dominasi seperti ini translated aku menyukainya. and narrated by Namun M. Lin Fen, Media. apapun sikapmu terhadapku, aku bisa menerimanya. Bahkan jika kau tidak menyukaiku, aku tidak akan keberatan. Siapa sangka bahwa Nona akan bertindak sejauh ini. Untuk orang ini, sepertinya kita benar-benar telah mencapai akhir. Ini urusanku sendiri. Kau tidak perlu ikut campur. Karena itu masalahnya. Maka Tuan Lin silakan lakukan sesukamu. Aku akan melenyapkan kalian semua sekarang. Ada yang keberatan. Nona Su akan pergi sekarang. Apa? Tuan Lin kau tidak berniat melepaskanku. Aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Apa tujuanmu datang ke perjamuan ini? Kali ini, dan siapa yang ingin kau hubungi? Seperti yang kau lihat, aku datang ke perjamuan ini. Awalnya berniat untuk bersama Fu Jiacheng, untuk hidup bahagia selamanya. Tapi berkat kau, impian indahku telah hancur sekali lagi. Awalnya, aku pikir kau semacam orang kaya tersembunyi. Tapi sekarang sepertinya, kau hanyalah seorang pecundang yang bergantung pada wanita. Jadi kekuatanku saat ini, kau selalu percaya, adalah karena dia klan Yun Menglan. Kau terlahir sebagai pecundang tak berharta. Bagaimana mungkin kau punya kemampuan sendiri? Kau mengesankan hari ini. Mengenai masalah adikku, aku akan menyelesaikannya sendiri denganmu. Kita punya banyak waktu di masa depan. Fakta bahwa nona kami menyukai Tuan Lin. Secara alami berarti dia bukan pekerja biasa. Lupakan saja dengan orang seperti ini. Tidak perlu bicara yang tidak berguna. Biarkan dia pergi. Dengan keributan yang kubuat hari ini, dia seharusnya tidak punya kesempatan untuk menghubungi pelaku yang menyakiti ibuku. Bagaimanapun dia juga pernah menyelamatkan nyawaku. Jadi anggap saja dia dimaafkan. Bagaimana dengan kalian semua? Sepertinya mungkin seperti yang kalian semua pikirkan, aku orang yang tidak dikenal, mengandalkan pengaruh Nona Lan. Karena itu bisa berdiri dengan bangga di hadapan kalian, benarkah? Awalnya Nona Lan yang berbicara. Jadi tentu saja kami tidak akan banyak bicara. Tapi kau yang tidak punya kekuatan maupun bakat. Bahkan jika kau menyingkirkanku, aku tidak akan menanggung penghinaan ini selamanya. Memang kau berpandangan pendek, jika itu hanya karena Nona Lan. Lalu bagaimana Raja Jenen bisa dikalahkan? Benar Raja Xiana menjaga 5 benua lunan. Meskipun kekuatan ekonominya lebih rendah, dia tidak akan takut. Siapa sebenarnya kau? Tuanku adalah ketua grup Wang Wu. Sekarang kau tahu kan?
Grup Wangwu. Kau adalah ketua mereka. Jika itu grup Wangwu, ini benar-benar memiliki semua kekayaan di dunia. Terkonsentrasi pada satu orang. Mendominasi dunia. Dengan semua bangsa membayar UPT, bahkan klan Yun Menglan, kemungkinan besar harus menundukkan kepala. Jadi orang seperti apa, menurutmu, yang pantas mendapatkan kekaguman nona muda kami? Jadi begitu. Sepertinya keluarga Shou kami ditakdirkan untuk binasa di sini. Tolong Tuan Lin, bermurah hati, dan berikan keluarga Shou kami jalan keluar. Tolong Tuan Lin, dan berikan keluarga Qi kami jalan keluar. Tolong Tuan Lin, dan berikan keluarga Jin kami jalan keluar. Orang-orang yang menyakiti ibuku saat itu seharusnya ada di antara mereka. Meski melenyapkan mereka sekaligus tampak ekstrem. Keluarga bangsawan ini biasa menindas dengan kuasa dan melakukan tindakan keji. Jadi aku tidak akan membunuh orang tak bersalah secara sembarangan. Siapapun yang menyumbangkan seluruh aset keluarganya sepenuhnya untuk amal keturunan mereka mungkin akan terhindar dari bencana. Keluarga Shu bersedia menawarkan. Keluarga Qi saya bersedia mematuhi. Keluarga Jin bersedia mematuhi. Sepertinya aku sudah melampaui batas hari ini. Nona Lan, alasan kita bisa begitu cepat membuat seluruh hadirin kagum hari ini. Juga berkat usahamu. Aku berutang budi padamu. Kalau begitu, apakah kau akan menyetujui permintaanku? Kita belum pernah bertemu sebelumnya. Nona Lan, meskipun kau sangat cantik, untuk langsung membahas pernikahan, mungkin sedikit tidak pantas menurutmu. Aku tahu tapi ada banyak waktu. Aku punya banyak kesempatan. Ini adalah kartu VIP bintang 7 tertinggi, Hotel Dragon Capital. Hanya ada satu di seluruh negeri. Bahkan jika kau adalah otoritas terhormat. Grup Wangwu, aku yakin kau tidak memiliki kartu ini kan? Anggap saja ini hadiah selamat datang dariku. Baiklah, kalau begitu aku dengan rendah hati menerima. Aku tidak menyangka, nona muda dari The klan film Yun was Menglan ini translated juga and sangat menghargaimu. narrated by M Media. Tuan, bagaimanapun juga Anda adalah orang terkaya di dunia dalam hal aset. Satu-satunya yang bisa melampaui klan Yun Menglan. Mungkin hanya Anda. Nona Lan ini cukup menarik. Tuan, jika Anda menyukainya, mengapa tidak membiarkannya melayani Anda? Tidak tertarik cukup. Ada berita baru-baru ini. Ini aku minta maaf. Tuan tolong hukum aku. Sudahlah, terus cari saja. Ya. Nona muda, meskipun grup Wangwu kuat, kau bagaimanapun juga adalah pewaris klan Yun Menglan. Mengapa repot-repot begitu bersemangat ketika dia begitu acuh tak acuh? Di dunia ini, jika ada yang bisa mendapatkan penghargaan tinggiku, dan ini adalah orang yang berkuasa di grup Wangwu, jika aku bahkan tidak bisa menaklukkannya, maka di dunia ini, pria lain mana yang pantas untukku? Itu benar, tapi aku tidak tahan dengan sikapnya. Ada banyak waktu, aku pasti akan membuatnya tunduk. Apa yang kau katakan? Anak malang itu. Dia sebenarnya punya koneksi dengan klan Yun Menglan. Kau tidak salah kan? Tepat sekali kakak. Pikirkan saja itu klan Yun Menglan. Di negara naga kita mereka seperti gunung yang menjulang tinggi. Lagi pula, bagaimana mungkin dia punya hubungan dengannya? Kau pasti salah. Hari ini seluruh tempat dipenuhi oleh orang-orang dari keluarga bangsawan Lunan. Karena mereka bilang itu adalah nona muda tertua dari klan Yun Menglan. Maka itu pasti benar. Aku tahu itu. Beraninya dia memutuskan pertunanganmu. Ternyata, dia bergantung pada pendukung yang begitu kuat. Kita tidak boleh melewatkan ini. Keberuntungan yang dikirim surga. Ibu, dia dan aku sudah tidak ada hubungan lagi. Meskipun kau tidak lagi terlibat, membuatmu kehilangan muka. Dia kabur di hari pernikahanmu. Dan bahkan memukulku di depan umum. Aku tidak peduli. Harus dari dirinya. Ambil sedikit kompensasi. Tapi sekarang dia punya klan Yun Menglan yang mendukungnya. Bagaimana aku bisa meminta uang padanya? Dia memutuskan pertunangan dan menyakiti orang. Dia yang salah. Selain itu, dia juga merebut tunangan saudaramu. Meninggalkan saudaramu tanpa bahkan uang hadiah pertunangan untuk menikah. Tidak peduli apapun, kamu harus mendapatkan uang darinya. Aku sudah bertanya-tanya. Dia ada di Hotel Dragon Capital. Baiklah, ayo kita pergi menemuinya. Ayo pergi. Sekarang setelah aku terlahir kembali dan kembali, segala sesuatu sudah berubah. Orang-orang itu pasti akan mencoba segala cara untuk mendekatiku. Kenapa kau di sini? Lihat apa yang kamu katakan. Kamu memperlakukan kami seperti orang asing bukan? Bagaimanapun kita hampir menjadi keluarga. Aku tidak berani menerima itu. Aku tidak punya mahar 6 juta. Dan aku tidak pantas menjadi menantumu. Lihat apa yang kamu katakan. Kamu punya klan Yun Menglan yang mendukungmu. Kamu bahkan tidak menyebutkan masalah sebesar ini. Dan kamu masih bilang tidak punya uang. Baiklah, asalkan 3 juta. Aku bisa membiarkan putriku menikahimu. Apakah ini juga yang kau inginkan? Ya,
Bagaimanapun kau sekarang punya klan Yun Menglan sebagai pendukungmu. Uang sekecil ini seharusnya hal sepele bagimu kan? Kalau begitu aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Aku sama sekali tidak punya hubungan dengan klan Yun Menglan. Baru saja di perjamuan, aku pribadi mendengar Nona Lan itu berkata, setia padamu. Bagaimana mungkin kalian berdua tidak punya hubungan? Pengabdiannya adalah urusannya. Aku sudah melepaskannya. Pergi. Sudah ku bilang. Dia meninggalkanmu. Kenapa aku begitu bodoh? Grup klan Yun Menglan yang terhormat. Bagaimana mungkin mereka menyukai? Kamu orang tidak berguna. Aku tidak akan menikahi putrimu. Meskipun kau tidak menikahi dan kau tetap harus membayar. Apa? Jadi jika memaksa tidak berhasil, kau akan terang-terangan merampokku. Tempat ini adalah Hotel Dragon Capital, dan kau masih berani membuat masalah di sini. Berhenti berakting di sini. Apa statusmu? Jika buka, karena masalah adikku, orang sepertimu, apa kau bahkan bisa datang ke sini untuk makan? Siapa bilang aku akan membayar? Jadi kamu di sini untuk makan dan kabur. Lin Fen, aku kira kau benar-benar punya kemampuan. Ternyata kau hanyalah penipu yang mengelabui makanan dan minuman. Lalu mengapa kau masih bersikap begitu angkuh di perjamuan? Nak kau berani makan lalu kabur di sini. Kau punya nyali. Atau kamu juga bisa mentransfer uangnya langsung ke putraku. Kita bisa berpura-pura bahwa tidak ada apa-apa yang pernah terjadi. Apa kau sengaja mencari mati? Manajer. Ada seseorang yang makat lalu kabur di sini. Cepat suruh dia ditangkap. Apa? Dia VIP kami. VIP apa? Dia hanya buruh miskin. Ini adalah Hotel Dragon Capital terbaik di Qingzhou. Orang sepertinya. Bagaimana dia pantas makan di sini? Seorang buruh miskin. Benar aku bisa bersaksi. Saat dia menikahiku, hadiah pertunangan 1 juta. Semuanya dikumpulkan dengan susah payah. Orang seperti ini pasti menyelinap masuk. Cepat usir anak miskin ini dari sini. Si bodoh buta mana? Berani membiarkan orang seperti ini masuk. Dasar parasit. Apa kamu tidak akan keluar sekarang? Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Manajer mengapa membuang-buang kata untuk orang seperti ini? Cepat cari seseorang untuk menangkapnya. Lihat, dia benar-benar berani tertawa. Cepat usir dia keluar. Kalau tidak, reputasi Hotel Dragon Capitalmu akan oleh seorang buruh miskin dihancurkan. Kamu menyelinap masuk untuk menumpang makan dan masih berani sombong begitu? Seseorang. Tangkap dia, si makan dan kabur. Apa kau pikir kau bisa begitu saja mengeluarkan kartu dan selesai? Ini adalah Hotel Dragon Capital. Hotel terbaik di seluruh Qingzhou. Bahkan jika kau bekerja selama 10 tahun, uang sedikit yang akan kau dapatkan. Bahkan tidak akan cukup untuk membeli satu hidangan di sini. Tunggu. Ini adalah milik hotel kami. Kartu VIP eksklusif bintang 7 tertinggi. Bagaimana ini mungkin? Manajer, apa kau salah? Benar, kau pasti salahkan. Dan ku dengar bahwa kartu VIP Hotel Dragon Capital ini adalah yang paling terhormat. Aku belum pernah mendengar ada bintang 7 tertinggi, kartu eksklusif VIP. Itu wajar. Kartu ini dibuat khusus oleh hotel kami. Untuk grup klan Yun Menglan. Hanya ada satu di seluruh negara naga. Klan Yun Menglan. Lalu kau masih bilang kau punya? Tidak ada hubungan dengan Nona Lan itu? Dia bersikeras memberikannya padaku. Kenapa aku harus menolaknya? Bolehkah aku pergi sekarang? Tentu saja Anda boleh. Tidak, dia hanya mengandalkan klan Yun Menglan untuk hidup. Kau hanya membiarkannya pergi begitu saja. Beraninya hotel kami ikut campur dalam urusan pribadi Nona Lan. Selama dia memiliki kartu ini, dia adalah tamu paling terhormat hotel kami. Tamu terhormat. Jika kamu terus seperti ini, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Ibu, apa yang harus kita lakukan? Pergi, kau berhenti di situ. Nona Su, apakah kau punya pertanyaan lain? Kau terus bilang, kau tidak punya hubungan dengan Nona Lan. Aku kira kau begitu mulia. Ternyata kau hanya bersikap satu cara di depan orang, dan cara lain di belakang mereka. Hanya hidup dari orang lain itu saja. Kau menghentikanku, hanya untuk memberitahuku ini. Aku hanya ingin memberitahumu, kekayaan sementara yang kau dapatkan sekarang bukan apa-apa sama sekali. Tak satu pun dari hal-hal ini milikmu. Semakin puas diri kau sekarang, semakin keras kau akan jatuh nanti. Kalau begitu Nona Su tidak perlu khawatir. Kedudukanku saat ini sudah melambung 10.000 li. Orang lain hanya bisa mendongak padaku. Aku membenci seseorang yang mengandalkan hidup dari orang lain untuk mendapatkan kekayaan. Masih berani bicara omong kosong di sini. Jika putriku tidak menyelamatkanmu waktu itu, bisakah kamu sampai di posisimu sekarang? Kebaikan keluarga Su, tentu saja tidak kulupakan. Tapi keluarga Sumu, ejekan dan penghinaan terhadapku juga cukup besar. Jasa dan kesalahan saling meniadakan. Maka hari ini, aku tak akan mempermasalahkanmu. Aku harap kau tidak memaksakan keadaan terlalu jauh. Tidak, apa maksudmu? Dari apa yang kudengar kau katakan, kau masih akan mencari Nona Lan untuk membalas dendam padaku. Jika itu benar-benar terjadi, maka aku akan semakin meremehkanmu kau.
Orang tak berguna yang hidup menumpang pada orang lain. Menghancurkan kalian semua, bahkan tidak membutuhkan keluarga Lan. Lagi pula, aku juga tidak punya hubungan dengan mereka. Tidak ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan, lalu bagaimana dengan kartu di tanganmu? Menggunakan barang-barang klan Yun Menglan. Namun keras kepala menyangkalnya secara lisan. Seseorang yang tidak kompeten sepertimu. Dan orang tak bertulang yang banyak bicara. Alasan kami meremehkanmu saat itu. Justru karena ini. Dan kamu ini apa? Apa kamu bahkan pantas meremehkan Tuan Lin? Kau baru saja mencampakkan adikku. Dan sekarang kau mencari wanita cantik lain. Baiklah cantik orang ini. Dia hanya pria simpanan. Sebaiknya kau menjauh darinya. Dia tetap pecundang yang naik dengan mengandalkan wanita. Aku lihat kamu cukup cantik sebenarnya. Putraku bahkan lebih luar biasa. Kenapa kamu tidak mempertimbangkannya? Cantik lihat aku. Aku lebih baik darinya dalam segala hal. Mengapa kau tidak ikut denganku? Kamu ini siapa? Dan kamu berani mengucapkan kata-kata kotor di depanku. Dasar bajingan. Kamu benar-benar berani memukulku. Sialan. Tidakkah kau tahu bahwa aku juga punya koneksi di Kingzhou? Apa kau percaya aku akan mengulitimu hidup-hidup? Kalian semua diam. Sui Sui. Dia memukulku jati, kenapa kamu memarahiku? Beraninya kamu bicara padaku seperti itu? Bagaimana aku bisa menelan penghinaan ini? Tepat sekali kakak. Aku bahkan tidak tahu mengapa kau begitu pengecut. Hei, dia sekarang menemukan orang luar. Memukuli ibu dan aku. Dan kau bisa menoleransinya begitu saja. Dia menyelamatkanmu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Diam. Tuan Lin, apakah Anda ingin saya mengurus mereka untuk Anda? The film was Mengurus apa? translated Mengurus kami. and narrated Kamu ini by siapa? M Media. Kamu mengurus kami. Ibu, berhentilah bicara. Dia adalah nona muda tertua dari klan Yun Menglan. Apa yang kamu katakan? Yun, nona muda tertua dari klan Yun Menglan. Kau tidak bercandakan. Dia adalah nona muda tertua dari klan Lan. Bukankah kau bilang dia sudah mencampakkan pria itu? Aku baru saja melihatnya di perjamuan. Bagaimana mungkin aku salah? Bukankah kamu bilang akan berurusan denganku? Aku baru saja akan melihat. Bagaimana kamu akan berurusan denganku? Nona muda tertua Lan. Putraku bodoh dan gagal mengenali keagunganmu. Aku harap Anda dengan kemurahan hati Anda yang besar tidak akan mempermasalahkannya. Tidak, bukankah dia baru saja bilang bahwa aku harus mengikutinya? Nona muda tertua Lan. Aku hanya memiliki rasa hormat tertinggi padamu. Bagaimana mungkin aku berani memiliki pikiran yang tidak pantas? Lin Fen, aku lihat aku benar tentang apa yang baru saja kukatakan. Kau hanyalah seorang pengecut tak bertulang yang bergantung pada wanita untuk dukungan. Jika bukan karena hari ini, nona muda tertua Lan mendukungmu, bagaimana mungkin kau bisa bicara padaku seperti ini? Nona Su, tolong jaga ucapan Anda. Kamu diam. Suisu, kau terus saja bilang, aku mengandalkan wanita untuk dukungan. Bukankah kau juga mengandalkan kekayaan untuk naik? Aku memberitahumu, kita tidak punya hubungan sekarang. Aku harap kau tidak akan menggangguku lagi di masa depan. Kau akan punya hari untuk menangis nanti, nona muda tertua Lan. Kalau begitu kami ada urusan lain, jadi kami akan pergi sekarang. Orang-orang ini semuanya penjilat. Yang menjilat yang berkuasa dan menginjak yang lemah. Cepat atau lambat mereka akan tersandung. Kenapa kau di sini? Bukankah aku belum menerima bantuanmu? Bagaimana bisa secepat ini? Kembali ke Yunmeng. Kakak Lin Fan. Xiongling, kenapa kau di sini? Nonamu bilang kamu ada di sini. Bibi, apakah terjadi sesuatu? Tidak. Operasi ibuku sangat berhasil, hanya saja Ada apa? orang-orang dari keluarga utamaku menemukanku. Bukankah kau bilang sejak kecil keluargamu mengalami perubahan? Ibumu membawamu kabur, jadi bagaimana bisa mereka datang mencarimu? Anda dari klan Jongking. Klan Xiongqing, apakah kau bilang yang bersama klan Yun Menglanmu? Keduanya keluarga terkemuka kuno dari negara naga. Klan Xiongqing. Meskipun keduanya adalah keluarga lama, klan Jongking sudah lama merosot. Bagaimana mungkin mereka bisa dibandingkan dengan klan Yun Menglan? Tidak masalah bagaimanapun juga. Kau sekarang adalah nona muda dari keluarga terkemuka. Mulai sekarang kau tidak perlu lagi menderita kesulitan atau diintimidasi. Ada apa? Mereka ingin aku kembali. Tapi aku sedikit takut. Kakak Lin Fan, bisakah kamu ikut denganku? Klan Xiongqing, bahkan unta yang kelaparan, lebih besar dari kuda. Paling buruk mereka masih keluarga kuno. Mungkin aku bisa menemukan beberapa petunjuk. Baiklah, aku akan kembali bersamamu. Kakak Lin Fan, kamu sangat baik. Gadis kecil. Lin Fan adalah pria pilihanku, tanpa izinku. Kau ingin merebutnya. Nona Lan, aku sangat tersentuh oleh perasaanmu, tapi kita benar-benar tidak berjodoh. Tidak masalah, aku menyukaimu. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Nona Lan ini memang cukup menarik. Lakukan sesukamu, aku akan pergi. Tunggu.
Kau akan menemui keluarga gadis kecil ini dengan tangan kosong. Bukankah itu sedikit tidak pantas? Ini adalah hadiah untukmu. Anggap saja seperti memberi Buddha bunga pinjaman. Jika aku tidak salah, hubungan kalian saat ini seharusnya adalah saingan dalam cintakan. Nona Lan, kau sebenarnya bersedia memberikan hadiah ini sebagai hadiahnya untuk bertemu keluarga kepada Xiongling. Pria yang kusukai, dimanapun dia berada, harus lebih unggul dari yang lain. Bahkan jika itu adalah pesaing, mereka tidak boleh kalah. Baiklah. Kalau begitu terima kasih atas kebaikan Nona Lan. Aku dengar KTT ini bahkan mengguncang istana Kuali Awan. Jika entitas itu yang bisa sendirian The menggerakkan film was translated ekonomi nasional and narrated bisa by menyukai M kita. Media. Maka ekonomi global, bukankah itu akan berada di bawah kendali kita? Ya, Nona Lan. Lama tidak bertemu. Aku tidak menyangka kamu juga datang. Aku sekarang dari negara Nanyang. Pedagang teratas. Mewakili ke-13 negara Nanyang. Mengapa aku tidak bisa datang? Kamu dulu hanyalah memohon bantuan klan Yun Menglan kami. Hanya seekor anjing penjilat. Bagaimana kamu berubah menjadi seorang master? Ya. Aku masih harus berterima kasih kepada Nona Lan atas bantuan dermawannya saat itu. Jika tidak, bagaimana mungkin aku bisa memiliki kejayaan hari ini? Mana mungkin semut kecil menandingi matahari dan bulan? Jangan bicara terlalu cepat. Nona Lan, dikatakan bahwa seorang tokoh terkemuka dari Istana Kuali Awan akan berada di sini hari ini. Kalau begitu lihat aku dengan satu gerakan akan menginjak-injakmu. siapa dia? Namanya Situji. Dia dulunya berasal dari keluarga kecil di negara Nanyang. Setelah dia niaya, dia datang ke negara Naga. Minta bantuan keluarga Lan untuk pulih. Namun dia juga membuktikan dirinya mampu. Hanya dalam 5 tahun, dia menstabilkan ekonomi negara dan butuh 3 tahun lagi baginya untuk menjadi Ketua Kamar Dagang untuk 13 negara Nanyang. Sepertinya orang ini cukup menarik. Dia hanyalah orang tak tahu berterima kasih. Bagaimana mungkin dia menyinggung Nona Lan cukup dalam? Dulu klan Lan kami membantunya. Itu hanya untuk mengendalikan ekonomi Nanyang. Setelah dia menjadi ketua kamar dagang, dia melepaskan diri dari kendali klan Lan kami. Dia bahkan mencuri. Tidak apa-apa. Dia hanyalah orang tak tahu berterima kasih. Hanya 13 negara Nanyang. Bahkan jika mereka bersatu, seharusnya masih tidak bisa dibandingkan dengan klan Yun Menglan. Namun melihat sikapnya hari ini, dia pasti datang dengan persiapan. Apa gunanya hanya berspekulasi? Aku merasa dia datang hari ini dengan suatu tujuan. Mengapa kita tidak pergi dan melihat sendiri? Baiklah, Ayo pergi. itu adalah Situji, ketua kamar dagang. Kamu mengenalnya. Dan orang itu adalah pemimpin aliansi komersial Laut Hitam. Itu adalah pemimpin aliansi Pampas. Dan itu adalah pemimpin Karibia. Nona Lan, Anda benar-benar berpengetahuan luas. Kamu seorang miliarder global. Bagaimana bisa kamu tidak mengenal siapapun? Di mataku mereka, semuanya hanyalah semut. Aku tidak perlu mengenal mereka. Ayo pergi. Nona Lan, kau membawa orang yang begitu bodoh ke sini. Tidakkah kau takut merusak prestis klan Yun Menglanmu? Tuan Lin adalah orang dengan status mulia. Jangan sampai tiba pada titik di mana kamu menyesalinya terlalu larut. Bangsawan, lihat dia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di mana dia bangsawan? Dia bahkan tidak punya jam tangan yang layak untuk berpura-pura menjadi bangsawan setidaknya dalam pakaian. Seseorang harus terlihat seperti itu. Kemuliaan terletak pada esensi seseorang, bukan pada hiasan eksternal yang tidak berguna. Dasar bocah. Hari ini, kita menyambut yang legendaris, Tuan Istana Kuali Awan. Dia benar-benar seseorang yang bisa memanipulasi ekonomi global. Dalam genggamannya, orang sepertimu berada di sini. Hanya akan menodainya. Tuan Lin, jauh lebih mulia daripada orang tercela sepertimu. Nona Lan, aku tahu kau menyukai anak ini, tapi tidak perlu mengangkatnya dan merendahkan dirimu sendiri. Hari ini, selain menyambut sosok legendaris ini, tokoh penting, kita juga perlu untuk memilih seorang perwakilan dari antara para konglomerat bisnis global untuk bernegosiasi dengan tokoh penting ini. Kamu tidak perlu memberitahuku itu, karena aku sudah datang. Aku tentu saja datang dengan persiapan. Bagus.
Nona Lan, apakah maksudmu bahwa kau juga tertarik pada posisi perwakilan ini, meskipun kau sangat kuat? Jika ditempatkan secara global, kau masih kurang. Lagi pula di antara kita. Ini bukan hanya sengketa ekonomi. Klan Yon Menglan ingin menjadi bos kami. Karena aku menjadi tuan rumah KTT ini, tentu saja aku tidak akan merendahkan diriku. Sebaliknya ada kandidat yang sangat baik. Mungkinkah di dunia ini ada entitas yang lebih kuat dari aliansi beberapa keluarga kami yang memiliki The kekuatan film was finansial lebih besar? translated and Tuan-tuan narrated kalian by belum M lupakan. Media. Ada juga kepala grup Wangwo. Jika kekuatan finansial grup Wangwo mencapai seperempat dari total global, jika dikeluarkan secara terpisah, itu bisa menghancurkan kita. Semua kamar dagang yang hadir di sini, bagaimana mungkin dia bisa mengambil posisi ketua ini? Bagaimana jika aku memberitahumu? Kepala grup Wangwo sebenarnya berniat untuk melakukannya. Baiklah Nona Lan, kepala grup Wangwo. Jika dia benar-benar memiliki niat ini, dia bisa saja datang sendiri hari ini. Kenapa dia butuh Nona Lan lakukan untuknya? Jika dia benar-benar ada di sini, Nona Lan, kalau begitu boleh saya bertanya di mana kepala grup Wangwo itu? jauh di langit, namun dekat di tangan. Anda tidak sedang membicarakan anak nakal tak punya uang ini kan? Bagaimana mungkin? Aku bilang kamu benar-benar fisik. Visimu terbatas pada ini. Sudah pernah saya katakan sebelumnya. Tuan Lin bukan orang yang bisa dibandingkan dengan kalian di sini. Mampu untuk bergaul dengannya. Tapi saya dengar grup Wangwo sudah ada selama puluhan tahun. Kepala mereka seharusnya tidak semudah itu. Tepat sekali jika tidak ada warisan garis keturunan yang sah. Bagaimana lagi bisa mendominasi perusahaan global dan berdiri kokoh selama puluhan tahun tanpa jatuh? Bahkan grup Wangwo juga mengikuti sistem warisan keluarga. Tapi lihat anak ini. Dari ujung kepala sampai ujung kaki dia ceroboh. Dia sama sekali tidak terlihat seperti pewaris. Nona Lan, Anda tidak hanya sekadar menemukan seorang pengemis di jalan untuk menyamar sebagai kepala grup Wangwo kan? Nona Lan, Anda tidak mencoba menggunakan metode ini untuk menopang boneka ini. Untuk mencapai tujuan Anda sendiri menjadi penghubung bagi perwakilan Istana Kuali Awan kan? Anda masih tertawa, Anda merasa bersalah kan? Apakah saya sudah membongkar Anda? Nak, sebaiknya kau akui kesalahanmu sekarang. Jika tidak, jika saya menghubungi grup Wangwo dan mereka mengetahuinya, mereka pasti akan mencabik-cabikmu. Kalau begitu cepat hubungi mereka. Apa yang kau tunggu? Nah, apakah kau benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura? Apakah kau tahu apa artinya ini? Ini berarti bahwa grup Wangwo akan menghapusmu dari dunia ini. Jika kau membuat mereka tidak senang, bahkan kerabatmu, mereka juga akan membuat mereka menghilang dari dunia ini. Beginikah caramu membicarakanku di dunia bisnis? Siapa yang menyuruhmu untuk selalu suka tetap misterius? Maka persepsi dunia luar tentang orang-orang misterius. Bukankah itu? Semakin mereka menyebar, semakin keterlaluan jadinya. Semuanya, orang ini hari ini berani menyamar sebagai kepala grup Wangwo. Kita harus benar-benar atas nama grup Wangwo melenyapkan orang ini. Si bodoh yang tidak tahu apa-apa. Untuk menghindari grup Wangwo meminta pertanggungjawaban kita, menyebabkan dana kita juga menjadi tidak stabil. Benar sekali, cepat tangkap dia. Saya sudah menghubungi grup Wangwo. Kalian semua tamat. Kau dengar itu, Nak? Akui kesalahanmu sekarang. Dan kau mungkin masih punya jalan keluar. Jika tidak, para konglomerat bisnis yang hadir pasti akan melenyapkanmu. Si bodoh yang tidak tahu apa-apa ini. Aku adalah dewa sejati. Mengapa aku harus merendahkan diri? Nona Lan, apakah Anda yakin Klan Lan ingin ikut hancur bersama anak penipu ini? Karena saya berani membawanya ke sini. Tentu saja saya tidak takut. Bagaimana hasil penyelidikanmu, Tuan Ridandal? Apa balasan dari grup Wangwo? Mereka sudah mengirimkan informasinya. Bagus sekali. Kalau begitu, kirim informasinya ke ponsel semua orang. Biarkan semua orang melihat siapa yang dia singgung. Siapa sebenarnya tokoh penting itu? Nak, kau mencari mati. Jangan salahkan saya atas apa yang terjadi selanjutnya. Nah, sudah terlambat bagimu untuk mengakui kesalahanmu sekarang. Sekarang para konglomerat bisnis dan ekonomi global semua sudah tahu tentang ini. Penyamaranmu sebagai orang yang berkuasa di grup Wangwo. Bahkan jika grup Wangwo tidak campur tangan, semua orang yang hadir juga akan melenyapkanmu. Si bodoh yang tidak tahu apa-apa ini. Situji, apakah Anda ingin melihat dulu ponsel Anda? Bagaimana mungkin dia? Redondo, kau juga tidak disuapkan.
The Saya film was menghubungi translated Dewan and Direksi Grup narrated Wangwo. by M Media. Bagaimana mungkin ada kesalahan? Ini memang dari Dewan Direksi Grup Wangwo. Kita semua kurang lebih memiliki urusan bisnis dengan Grup Wangwo. Tidak ada kesalahan. Jadi anak ini benar-benar adalah orang yang berkuasa di Grup Wangwo. Beraninya Anda masih tidak menghormati Tuan Lin. Baiklah, saya bertanya padamu sekarang. Apakah Tuan Lin sekarang memenuhi syarat untuk mewakili komunitas bisnis global dan menghubungi Istana Kuali Awan? Karena Tuan Lin benar-benar adalah orang yang berkuasa di Grup Wangwo, maka tentu saja kami tidak keberatan. Kami juga tidak keberatan. Lalu Tuan Situ bagaimana dengan Anda? Nona Wan, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda benar-benar bisa memenangkan hati orang yang berkuasa di Grup Wangwo. Namun jika saya mengeluarkan ini adalah Ordo Tiangxia. Saya kira itu sudah menghilang. Istana Kuali Awan selama beberapa dekade pernah menyatakan orang yang memegang Ordo Tiangxia dapat mewakili Istana Kuali Awan dan menjalankan otoritasnya. Jika itu nyata, kami memang tidak punya alasan untuk tidak membiarkan si Tuji menjadi perwakilan ini. Xiaofin, Ordo Tiangxia ini bisa mengguncang ekonomi dunia. Ini benar-benar terlalu berbahaya. Saya akan membaginya menjadi 2. Potongan ini akan dipercayakan kepadamu untuk disimpan. Baiklah. Separuh giok ini, ibuku tidak menemukannya saat itu. Bagaimana bisa berakhir di tanganmu? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Ordo Tiangxia ini, aku menemukannya melalui usahaku sendiri. Ketika ibuku meninggal, itu tidak pernah ditemukan. Separuh giok ini. Jadi kaulah pelakunya. Aku tidak percaya ini. Pemimpin terhormat dari Grup Wangwo bertindak sedemikian rupa. Begitu picik. Ceceran air kotor seperti itu. Pemberitahuan pembekuan akun saya Tuan Lin. Ordo Tiangxia saya memiliki asal-usul yang bersih. Jika Anda terus menuduh saya secara salah, jangan katakan Anda adalah pemimpin Wangwo Group. Saya akan menuntut ini sampai akhir. Itu sia-sia. Belum ada yang mengakui Anda. Namun Anda begitu tidak sabar untuk menganggap diri Anda perwakilan perdagangan global. Kuali Awan yang pernah menyatakan dia yang memegang Ordo Tiangxia dapat menggalang perdagangan global. Tentu saja saya adalah agen itu. Kalau begitu, aku juga memiliki separuh Ordo Tiangxia di sini. Secara logis, aku seharusnya lebih memenuhi syarat darimu untuk menduduki posisi ini. Anda. Bagaimana Anda bisa memilikinya? Karena kau bilang ini adalah aturan Istana Kuali Awan, maka aku tidak punya pilihan selain dengan enggan mematuhinya. Tidak mungkin. Ordo Tiangxia telah hilang selama beberapa dekade. Saya menghabiskan banyak tenaga dan melakukan banyak hal untuk akhirnya mendapatkan separuh ini. Milik Anda tidak mungkin asli. Ini sendiri adalah peninggalan ibuku. Dia membaginya menjadi separuh untukku. Tapi dia meninggal secara tragis dalam sebuah kecelakaan. Dan separuh yang ada padanya juga lenyap tanpa jejak. Sungguh sesumbar. Menurut apa yang Anda katakan, Ordo Tiangxia milik Wangwo Group Anda. Saya juga bisa mengatakan itu awalnya milik saya. Sepertinya, aku harus menunjukkannya padamu. Kekuatan sejati dari Ordo Tiangxia. Bekukan semua dana. Aliansi Bisnis Nanyang. Bekukan semua dana. 13 negara anggota negara Nanyang saya. Dan ribuan perusahaan. Bahkan jika Anda mampu, tidak mungkin Anda bisa melakukan itu. 3 menit. Tunggu 3 menit lagi saja. Songling. Orang-orang itu bahkan berani menyentuh Dewa Perang Penjaga Perbatasan dan Grup Wangwo. Ketua Lin Fen. Kekuatan mereka jelas. Keluarga Shong kami baru saja dimulai. Dan kami benar-benar tidak bisa membantu. Kakak, saya tahu Anda sangat ingin membantu tunangan Anda. Tapi dia begitu kuat. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang bisa Anda lakukan jika Anda pergi? Menurut pendapat saya, Anda sebaiknya tetap di rumah dengan patuh. Jangan menyeret klan Jongkinge kita ke dalam lubang api. Hei The film Shongling, was translated and Kamu mau narrated kemana? by M Media. Aku akan mencarinya. Tapi saya dengar bahwa jika dia berhasil dalam balas dendamnya, dia akan menikahi seseorang dari klan Yun Menglan, klan Sino. Mengapa repot-repot pergi dan mempermalukan diri sendiri? Kakak Lin Fan sudah banyak membantuku. Kali ini, aku tidak ingin menjadi penonton.
Kamu akan menyesalinya. 3 menit sudah habis. Tuan Lin, akun saya. Mengapa saya belum menerima? Membekukan pemberitahuan. 13 negara nanya. Meskipun tidak besar, setidaknya adalah aliansi transnasional. Tidak mungkin bisa dikalahkan. Tuan Lin. Lelucon Anda sepertinya sedikit berlebihan. Apa aliansi komersial Laut Hitam? Akun dibekukan. Aliansi pedagang Karibia. Apa yang Anda bicarakan? Aliansi bisnis Nanyang telah dibekukan. Apa-apa? Aliansi komersial Laut Hitam dibekukan. Aliansi pedagang Karibia juga dibekukan. Bagaimana aku bisa lupa? Dia pergi ke KTT 100 negara. Apakah Anda mencurinya? Ini. Saya tidak menyangka bahwa dia orang terkaya yang terhormat di negara ini. Akan benar-benar menyimpan jalur kehidupan ekonominya. Begitu saja di rumah. Ekonomi global yang dia kendalikan bergantung pada ini. Kunci bank global. Tanpa itu. Dia hanyalah orang kaya baru yang hanya punya uang. Siapa? Gadis dari keluarga Jong itu. Cepat kejar dia. Kalau tidak, rencana kita akan hancur. Nona Sean? Apa yang Anda lakukan di sini? Sebagai bawahan Lin Fen. Beraninya kamu mengkhianati Lin Fen. Sepertinya Anda tahu segalanya. Kalau begitu saya tentu tidak bisa membiarkan Anda hidup. Status bisnis. Aliansi pedagang Nanyang normal. Anda dengar itu. Status pedagang kami normal. Tuan Lin, cerita Anda sangat menyentuh. Sayang sekali. Bahwa separuh ordu Tianxie di tangan Anda. Palsu. Saya bisa membuktikan bahwa ordu Tianxie di tangan Tuan Lin itu asli. Sepertinya aku benar-benar meremehkan beberapa orang. Sekarang sepertinya hanya separuh saya. Yang asli. Lalu bagaimana Anda membuktikan bahwa separuh milik Anda itu asli? Sebenarnya saya sudah tahu tentang ini. Tuan Situ beberapa hari yang lalu sudah memverifikasinya untuk saya. Saya juga. Jadi Anda sudah bersiap-siap sejak awal. Semua orang melihatnya kan. Kekuatan yang baru saja dia tunjukkan hanyalah getakan. Tuan Lin, jika Anda masih tidak yakin, saya bisa menggunakan ordo Tianxie sebagai panji untuk membuat semua asosiasi pedagang di dunia mengisolasi Wangwo Group Anda. Harap pertimbangkan baik-baik. Aku secara inheren adalah yang tertinggi. Mengapa aku harus tunduk? Sepertinya Tuan Lin benar-benar berniat menentang dunia tanpa ragu. Nona Lan, sudahkah Anda memutuskan di pihak mana Anda berada? Sekarang aliansi bisnis global telah bersatu sebagai satu. Jika Anda bersikeras memihak dan membantunya, maka saya tidak punya pilihan selain memasukkan klan Yun Menglan ke dalam daftar isolasi juga. Negara naga luar dan kaya sumber daya. Meskipun klan Yun Menglan mendukung separuh negara, kekuatan di belakang mereka semuanya mengincar mereka dengan serakah. Anda pasti tidak ingin upaya seabad hancur total hanya karena satu individu pembangkang, bukan? Klan Yun Menglan adalah klan terkemuka di negara naga. Dan lebih jauh lagi, mereka memiliki suara secara global. Keluarga seperti itu setara dengan kekuatan aliansi bisnis. Jika itu runtuh dalam sekejap karena ini, tidakkah Anda akan merasa menyesal? Nona Lan, kita hanyalah kenalan kebetulan. Kau tidak perlu sampai sejauh ini demi aku. Anda tidak takut. Jetty sebagai seseorang yang mengagumi Anda, saya tentu saja juga tidak takut. Sepertinya Nona Lan keras kepala dan salah arah. Dengan ordo Tianxie di tangan, semua asosiasi bisnis di dunia patuhi perintahku. Mulai hari ini dan seterusnya, grup klan Yun Menglan dan grup Wangwu harus menghentikan semua kerjasama dengan mereka. Nona Lan, apakah kau benar-benar tidak takut bahwa klan Yun Menglan akan hancur di tanganmu? Melihat ketenangan Anda dalam menghadapi bahaya, saya berasumsi Anda sudah punya rencana. Mengapa saya harus gugup kalau begitu? Ponselku terhubung ke sistem perbankan global. Tapi barusan, tiba-tiba terputus. Aku curiga ada yang bermain di balik layar. Anda adalah kepala perusahaan terbesar di dunia. Grup Wangwo. Meskipun mereka secara ekonomi menentang Anda masih memiliki identitas Dewa Perang Penjaga Perbatasan. Apakah kau menyuruhku untuk menebas semua orang di sini? Pada saat seperti ini, Anda masih sempat bercanda. Apakah aku terlihat
Seperti sedang bercanda. Mungkin ada caranya. Anda bisa mencobanya. Saran Nona Lan, aku tentu saja bersedia mendengarkan. Anda berikan ordo Tiang Xia itu kepada saya, di tangan Anda. Kemudian dengan klan Yun Menglan sebagai kekuatan utama. Dan grup Wang Wu sebagai pendukung, saya bersedia memverifikasi bahwa ordo Tiang Xia di tangan Anda itu asli. Saya percaya, semua klan terkemuka di negara naga juga akan menghormati saya. Pada saat itu, mereka tidak akan bersedia untuk menjadi musuh dengan seluruh negara naga. Itu ide yang bagus. Namun, apakah kau akan mengkhianatiku? Bagaimana mungkin saya bisa? Hanya bercanda. Tuan Lin akan memberikan ini. Separuh ordo Tiang Xia kepada Nona Lan. Para pemimpin aliansi bisnis, saya tahu Anda memiliki keraguan tentang separuh ordo Tiang Xia di tangan Tuan Lin. Baiklah kalau begitu, saya bersedia menggunakan klan Yun Menglan dari negara naga sebagai jaminan. Jika ordo Tiang Xia ini asli, pulihkan kepercayaan Anda pada klan Yun Menglan dan grup Wang Wu. Semuanya baru saja dikonfirmasi bahwa separuh ordo Tiang Xia milik Tuan Lin palsu. Mengapa repot-repot mencoba lagi? Selama bertahun-tahun ini, saya percaya integritas klan Yun Menglan dan cara mereka menangani urusan sudah jelas bagi semua orang. Saya harap semua orang bisa memberi klan Yun Menglan sebuah kesempatan. Berbicara tentang kepercayaan, telah berbisnis selama bertahun-tahun, reputasi Anda selalu sangat baik. Ketika kita berbisnis, kita secara inheren menghargai harmoni membawa kekayaan. Lagi pula tidak ada permusuhan sebesar itu. Saya percaya memberikan kesempatan lain tidaklah sulit. Namun saya juga memiliki separuh dari ordo Tiang Xia. Mengapa kita harus hanya mendengarkan klan Lan? Tuan Situ, meskipun Anda juga dihormati sebagai ketua umum Kamar Dagang 13 negara Nanyang. Nanyang terpencil dan kekuatan ekonomi ke-13 negara jika digabungkan masih tidak sebanding dengan klan Yun Menglan. Lagi pula, hubungan Anda dengan klan Yun Menglan sudah kita semua ketahui. Dibandingkan dengan kredibilitas, kami secara alami lebih bersedia untuk mempercayai klan Yun Menglan. Sepertinya bisa dilakukan. Kalau begitu Nona Lan, silakan tunjukkan kepada kami. Jangan berikan. Xiongling, Lan Xinwo ingin menggunakan konferensi ini untuk merebut kendali globalmu, kendali ekonomi. Kakak Lin Fan, ini adalah UDSK yang kamu gunakan untuk mengendalikan urat nadi ekonomi dan terhubung dengan bank-bank di seluruh dunia. Bawahanmu disuap, dan ketika dia mencurinya, aku kebetulan menangkap mereka. Keluar. Nona Jong, apa kau baik-baik saja? Bawa aku ke KTT. Lan Xinwo adalah dalangnya. Nona Zhou tangkap pencuri bersama barang kuriannya. Kau tidak bisa hanya mengandalkan perkataanmu sendiri. Pernyataan sepihak. Dan menyebutnya sebagai kesaksian, bukan? Aku secara pribadi melihat sekretaris Im Ho masuk dan keluar dari villa kakak Lin Fan. Baiklah, kalau begitu di mana sekretarisku? Dia lolos dariku. Tapi apa yang kukatakan semuanya benar. Nona Jong, jika kau berbicara tanpa bukti, aku bisa menganggapnya sebagai fitnah jahat. Terlebih lagi, klan Jongking bukan tandingan klan Yun Menglan kami. Kau tidak bisa hanya berdasarkan satu kalimat darimu. Membiarkan kakekmu puluhan tahun usahanya. Semuanya sia-sia, bukan? baiklah berhenti bicara. Aku percaya padanya. Nona Lan juga telah dengan rajin membelaku. Aku percaya. Aku tidak seharusnya meragukannya. Kalau begitu Nona Lan, The film was bagaimana Anda akan translated memverifikasinya? and narrated Sebenarnya by ini M. sangat Media. sederhana. Ordo Tiang Xia ini awalnya adalah satu kesatuan. Selama separuh Ordo Tiang Xia milik Tuan Situ, yang lain diberikan kepadaku. Kita bisa menggabungkannya. Dan kemudian kita akan melihat apakah itu asli atau palsu. Tapi bagaimana jika pemalsu benar-benar sangat terampil dan bisa membuat retakan? Cocok satu-satu. Semua orang di sini adalah elit bisnis. Semua orang tahu bahwa Ordo Tiang Xia kelas atas ini, tekstur giok dan polanya, semuanya identik. Selama keduanya digabungkan, jika teksturnya cocok sempurna, itu bisa membuktikan bahwa separuh Ordo Tiang Xia asli di tangan Tuan Lin ini. Tuan Situ, Anda bisa mencoba poin ini. Namun memverifikasi keaslian. Anda bersedia melakukan ini, kan? Semuanya silakan lihat. Semua yang hadir adalah profesional bisnis. Silakan semuanya datang dan bedakan keasliannya. Tekstur dan warnanya persis sama. Itu terbentuk secara alami. Sepertinya itu asli. Kalau begitu Tuan Situ, silakan identifikasi dan konfirmasi apakah itu asli atau palsu. Lalu bagaimana Anda menjelaskan bahwa barusan Tuan Lin tidak bisa mengendalikan tren ekonomi? Itu karena seseorang mencoba rebut kendali tertinggi
yang mengendalikan arah ekonomi global. Apakah kalian semua bodoh? Cara mengoperasikan Ordo Tianxia sudah saya tunjukkan kepada Anda. Ordo Tianxia bisa dibagi menjadi 2. Tapi di semua bank dunia, H1 kartu memori saja. Situji. Berapa lama Anda berencana untuk melanjutkan sandiwara ini? Semuanya beberapa dokumen di tangan saya. Semuanya berasal dari bawahan kunci Situji. Catatan keuangan mereka sudah saya selidiki. Apa yang dia tunjukkan kepada Anda hanyalah trik kecil aliran dana yang diatur oleh beberapa orang yang bekerja sama. Anda benar-benar berani menipu kami. Saya benar-benar percaya trik Anda. Tapi Ordo Tianxia ini asli. Kalian semua telah menyaksikannya. Situji. Separuh Ordo Tianxia di tangan Anda. Seharusnya milik ibu tuan kami. Sekarang benda itu ada di tanganmu. Bukankah ini membuktikan bahwa kaulah pembunuh ibu tuan kami? Tidak. Bukan aku. Pelakunya sudah ditemukan. Tangkap dia sekarang. Nona Lan. Bagaimana ini berbeda dari apa yang kau katakan padaku? Kau mengkhianatiku. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau mengatur seluruh sandiwara ini. Kau bilang setelah ini selesai, kau akan menjadikanku nomor 2 setelah keluarga Lan. Jelas-jelas kau yang mengkhianati keluarga Lan kami lebih dulu. Sekarang setelah rencanamu tidak bisa berhasil, kau malah ingin menyeretku bersamamu. Tuan Lin, Anda harus percaya padaku. Bahkan separuh dari Ordo Tianxia itu diberikan kepadaku oleh Nona Lin. Omong kosong. Aku selalu sangat mengagumi Tuan Lin. Dia tahu ini. Tuan Lin, perasaanku padamu, kau selalu tahu. Dia hanya ingin menyerat orang untuk menanggung akibatnya bersamanya. Bunuh dia untuk membalaskan dendam ibumu. Hai. Jangan terburu-buru, yang terbaik belum datang. Bawa mereka masuk. Kakak Lin Fan, sekarang kamu seharusnya percaya bahwa apa yang kukatakan itu benarkan. Aku selalu percaya padamu. Apa kau baru saja berpura-pura selama ini? Nona, aku sudah mengakui semuanya. Kau bicara omong kosong, padahal aku sudah sangat baik padamu selama bertahun-tahun ini. Dan kau malah berkolusi dengan orang lain untuk menjebakku. Begitukah? Lin Fan, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Aku baru saja melihatmu tadi. Aku tidak The punya film waktu was translated untuk and menyiapkan narrated konspirasi by sebesar M ini. Media. Nona Lan, berhentilah berpura-pura. Tuan Lin adalah otoritas tertinggi dari grup Wangwu dan Dewa Perang Penjaga Perbatasan. Kau jelas selalu tahu bahwa kaulah yang terus menipu Tuan Lin. Jadi Nona Lan sudah tahu bahwa otoritas tertinggi grup Wangwu dan Dewa Perang Penjaga Perbatasan adalah Tuan Lin. Lalu mengapa berpura-pura tidak tahu? Jika aku tidak tahu identitas aslimu, bagaimana mungkin aku bisa begitu menyukaimu? Tapi ini, bagaimana bisa menjadi bukti aku menyakitimu? Namun dia memegang separuh Ordo Tianxia di tangannya. Dia adalah pembunuh sejati ibumu. Cepat bawa dia pergi. Nona Lan, berhentilah berakting. Jebakan yang kau pasang hari ini, bukankah itu karena kau mendapatkan separuh Ordo Tianxia dan baru sadar kekuatan utama Ordo Tianxia adalah USB drive ini yang terhubung ke bank-bank global. Kau hanya ingin memanfaatkan hari ini dengan istana kuali awan yang muncul kembali secara global untuk mendapatkan Ordo Tianxia yang lengkap. Dapat dukungan istana kuali awan, kan? Lan Xinwu, kebenaran ada tepat di hadapanmu. Apalagi yang ingin kau katakan? Jadi kenapa? Bagaimanapun, aku sudah memegang di tanganku Ordo Tianxia yang lengkap. Begitu sosok penting dari istana kuali awan itu tiba, aku akan menjadi penguasa komersial sejati. Apa yang bisa kalian lakukan padaku? Apakah kau benar-benar berpikir satu Ordo Tianxia bisa menimbulkan gelombang sebesar ini? Lin Fan, tidakkah menurutmu kau ini sangat hebat? Jadi apa gunanya jika kau nomor 1 di dunia? Selama aku menjadi orang yang diakui oleh istana kuali awan, bahkan kau pun harus tunduk patuh kepadaku. Kau
Kau membunuh ibuku demi keinginan egoismu. Hari ini kau harus mati. Aku tidak bermaksud begitu. Kau tahu, aku sungguh menyukaimu. Jadi jika kau bersedia, kau bisa terus menjadi orang terkaya di dunia. Dan aku akan menjadi satu-satunya yang mendukungmu. Kamu menyakiti ibu kakak Lin Fan. Dan kamu masih ingin kakak Lin Fan menikahimu. Gadis sialan, tutup mulutmu. Aku tidak pernah tahu. Perasaanku pada Lin Fan jelas begitu dalam. Mengapa? Mengapa dia tidak mau memberikan hati sejatinya kepadaku? Sangat licik. Berbahaya dan licik. Sejak awal, kau tidak pernah ada di antara pilihanku. Katakan apapun yang kau mau. Bagaimanapun begitu sosok itu, dari istana Kuali Awan tiba, semuanya akan beres. Mana mungkin istana Kuali Awan menganggapmu layak? Bagaimanapun siapapun yang memegang Ordo Tiangxia adalah juru bicara mereka. Tidak peduli seberapa banyak kau menolak. Ini adalah fakta yang tak tergoyahkan. Kalau begitu biarkan aku penguasa istana Kuali Awan mengubah aturan ini. Apa yang kau katakan? Bukankah kau bilang kau sudah menunggu yang terhormat dari istana Kuali Awan? Dia berdiri tepat di depanmu. Bagaimana bisa kau tidak mengenalinya? Bagaimana ini mungkin? Aku pernah berkata, aku adalah langit di atas kepala kalian, yang tidak akan pernah bisa kalian lampaui. Jika kau tidak percaya padaku, keluarkan ponselmu sekarang. Aku yakin berita real time. Seharusnya sudah dilaporkan. Bagaimana itu mungkin? Berita global real time sudah keluar. Baru saja semua saham dan aset Yon Menglan. Semua saham dan aset telah lenyap semua. Klan Lan bangkrut. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Lin Fan, bagaimana kau melakukannya? Kendali ekonomi global jelas sudah tidak lagi di tanganmu. Klan Lanku yang besar. Separuh aset negara naga. Bagaimana bisa lenyap dalam sekejap? Satu-satunya yang bisa melakukan ini tentu saja adalah istana Kuali Awan. Langit yang menekanmu ini, yang tidak akan pernah bisa kau lampaui. Jadi kau mengatakan, Ketua Lin benar-benar penguasa istana Kuali Awan. Tidak heran, dia bisa dengan mudah menciptakan grup Wang Wo dan Kui Ilahi perbatasan kekaisaran. Bagaimana ini berbeda dari dewa sejati? Karena kau mengenal tuanku. Mengapa kau tidak berlutut? Salam tuanku. Kau sebenarnya adalah penguasa istana Kuali Awan. Dengan satu jari aku bisa memutuskan ekonomi. Dengan 3 jari aku bisa mengubah dunia. Dalam sekejap jari aku bisa menghentikan The situasi film ini. was translated and narrated by M Media. Kemarilah. Penjarakan Lan Xinwu untukku. Hentikan. Aku kepala klan Yun Menglan puncak negara naga. Tangan kotormu tidak pantas menyentuhku. Berikan Nona Lan sedikit martabat. Lin Fan, aku hanya ingin bertanya padamu. Bagaimana tepatnya kau melakukannya? Mungkin itu takdir. Jadi kau berakting denganku sejak awal. Aku bodoh dan terlalu naif. Aku pikir rencanaku tanpa celah. Lan Xinwu. Klan Lanmu sudah menjadi eksistensi tertinggi di negara naga. Mengapa kau masih mencoba mendominasi ekonomi global? Ini adalah balasanmu. Namun meskipun begitu, kau seharusnya tidak mencurigaiku. Mungkin juga itu bisa saja dilakukan oleh anggota klan Lan lainnya. Aku juga memikirkan ini pada awalnya. Tapi melalui 2 insiden, aku menjadi yakin itu kau. Bagaimana mungkin? Apakah kau masih ingat bubuk pelunak otot 10 harum? Secara kebetulan aku diracuni olehnya. Jadi aku tahu toksisitasnya dengan sangat baik. Hanya mereka yang tahu cara pembuatannya, yang bisa menciptakan penawarnya. Namun kau dengan mudah menetralkan racun itu. Bubuk pelunak otot 10 aroma ini. Setiap batch memiliki formula yang berbeda. Formula penawar yang sesuai juga berbeda. Orang yang bisa mendetoksifikasinya pasti sangat terkait dengan orang yang membuat racun itu. Trik sesederhana itu, bagaimana aku tidak memikirkannya? Seperti yang diharapkan tuanku bijaksana. Tepat sekali. Begitulah cara aku menentukan pelaku sebenarnya di balik layar. Adalah kau. Aku memikirkan untuk klan Lan kita. Apakah aku salah? Kamu hanya berakting demi keinginan egoismu sendiri. Kamu jelas punya pilihan yang lebih baik. Tapi kamu bersikeras berkolusi dengan sekta bayangan dan menjebak klan Shao Qishan. Beranikah kamu mengatakan kamu tidak punya sedikit pun keegoisan? Kau udik kecil. Tutup mulutmu. Kehidupan macam apa yang telah kita jalani? Hak apa yang kau miliki untuk mengatakan itu tentang aku?
belum mengalami masa mudamu yang kaya raya. Tapi aku memberitahumu. Aku sudah bekerja sejak kecil dimulai dari ibuku. Hidupku jauh lebih sulit daripada hidupmu. Orang-orang yang lahir dengan sendok perak di mulut mereka. Mengapa aku tidak berpikir untuk menyakiti orang lain? Aku memberitahumu. Kamu sama sekali tidak pantas menyukai kakak Lin Fan. Katakan apapun yang kau mau. Tapi aku memberitahumu, perasaanku pada Lin Fan akan selalu lebih tulus dari yang bisa kau bayangkan. Kau tidak akan pernah sebanding. Sebelum ini, apakah aku pernah melakukan sesuatu untuk menyakitinya? Aku juga tidak pernah mengerti. Kita belum pernah bertemu sebelumnya. Mengapa kau bersikap seperti ini padaku? Mungkin kau tidak ingat lagi. Ketika kita masih sangat muda. Sudahlah. Seseorang yang tinggi dan perkasa sepertimu. Bagaimana mungkin kau bisa mengingatnya? Ayo bawa dia pergi. Meskipun aku kalah hari ini. Aku sudah memutuskan. Aku akan mati bersama kalian semua. Lepaskan Xiongling. Jangan mendekat. Di sekitar tempat ini, aku sudah menanam bahan peledak di mana-mana. Jika ada di antara kalian yang berani melangkah maju satu langkah pun, aku akan mati bersamanya segera. Wanita gila ini, kau benar-benar datang dengan persiapan. Lepaskan Nona Zhongling. Bukankah kau hanya ingin menahanku di sini? Dengan begini aku akan menahanmu. Bawa orang-orang yang tidak relevan dan pergi dulu. Tapi tuanku, Dia tidak bisa menyakitiku, jangan khawatir. hati-hati tuanku. Ya, Untuk apa sebenarnya kau melakukan ini? Aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Apakah kau pernah merasakan hatimu bergetar untukku? Tidak. Sepertinya kau benar-benar menyukainya. Ya, tapi apa hubungannya dengan dia? Biarkan dia pergi. Hatimu sakit karenanya, bukan? Aku adalah dewa perang penjaga perbatasan. Sebelum kau menekan detonator, aku bisa memelintir kepalamu. Kalau begitu kau bisa coba. Kakak Lin Fan, jangan khawatirkan aku. Pergi-pergi. Diam. Aku tidak pernah membunuh wanita. Jangan memaksaku. Lin Fan, kau adalah seseorang yang The film tidak was pernah mengalihkan translated emosi and kepada orang narrated lain. by M. Aku tidak Media. menyangka bahwa hari ini demi gadis kecil ini, kau benar-benar akan marah padaku. Kalau begitu aku tentu tidak bisa melepaskannya. Dengan begitu kau bisa membenciku seumur hidup. Dasar gila. Aku memberitahumu. Bahkan jika aku mati, kakak Lin Fan hanya akan mengingatku. Kau bocah lemah dan tidak berguna. Kau cukup tajam lidah sekarang. Katakan padaku, hak apa yang kau miliki untuk bersaing denganku demi Lin Fan? Pada perjamuan Pangeran Janen, akulah yang melangkah maju untuk membantunya menyelesaikan segalanya. Pada perjamuan keluarga Zhong, akulah yang melangkah maju untuk membantunya menyelesaikan bahaya yang dibawa oleh Xiao Yoimo, termasuk yang dia kirimkan kepada kakekmu. Kunci kabut terselubung awan yang juga dariku. Hak apa yang kau miliki untuk bersaing denganku memperebutkannya? Bahkan jika aku tidak bisa membantu kakak Lin Fan, aku sama sekali tidak akan mengganggunya. Jika aku tahu perasaan sejatinya, jika dia menyukaimu, aku pasti akan menjauh. Kalau begitu pergilah. Kenapa kau kembali? Kakak Lin Fan, jangan khawatirkan aku lagi. Cepatlah bertindak. Lan Xinwu, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Hidup atau mati dalam sekejap. Kau pilih sendiri. Ini aku memberimu kesempatan terakhir. Pilih aku. Atau pilih dia. Aku tidak akan pernah memilihmu dalam hidup ini. Baiklah. Baiklah. Seperti yang diharapkan dari Dewa Perang Penjaga Perbatasan yang tak terkalahkan. Mati di tanganmu. Sungguh baik. Kau melakukannya dengan sengaja. Benarkah? Jadi kau tidak akan pernah melupakanku. Kau berkolusi dengan sekte bayangan demi keinginan egoismu sendiri. Dan membunuh ibuku. Orang sepertimu tidak pantas ada dalam ingatanku. Mengapa kamu berlutut? Aku membuat kesalahan. Ayah menyuruhku berlutut selama 3 jam. Aturan keluarga klan Yun mulai benar-benar kejam. Siapa kamu? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Nama saya Lin Feng. Saya adalah putra direktur utama grup Wanwo. Saya datang ke sini bersama mama saya, yang sedang membahas kerja sama denganmu. Adalah perusahaan global nomor 1 grup Wanwo. Ya itulah, menapak keluargalanmu. Apa gunanya pendidikan sebrutal itu? Kalian tetap tidak bisa dibandingkan dengan grup Wanwo kami. Jangan sombong. Cepat atau lambat,
Klan Yan mengklaim kami, pasti akan melampauimu. Baiklah, aku akan menunggu. Tapi jika kamu tidak berhasil, kamu akan menikah denganku. Setuju? Anggap ini sebagai tanda. Setuju? Setuju. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Namaku Lancy. Kakak Lin Fan, ada apa? Bukan apa-apa, semuanya sudah berakhir. Ayo pergi. Sino. Ternyata aku satu-satunya yang melupakan janji itu. Sudahlah, keluarga Lanmu tidak sepenuhnya jahat. Aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Ibu. Ini Xiongling. Dia gadis yang baik. Kami akan segera menikah. Jadi aku membawanya untuk bertemu denganmu. Ibu jangan khawatir. Mulai sekarang aku akan tetap di sisi kakak Lin Fan. Aku sudah membalaskan dendammu. Jika kau menyadarinya di alam baka, aku yakin kau akan merasa lega. Ordo Tiangxia ini dibuat olehmu. Aku mengembalikannya padamu sekarang. Adapun istana Kuali Awan, aku akan menjaganya terpencil dari dunia mulai sekarang. Kekacauan dunia ini seharusnya tidak diputuskan oleh satu keluarga. Tuanku, apakah Anda benar-benar pergi? Aku sudah melakukan apa yang perlu dilakukan. Awalnya, aku ingin kembali ke kehidupan biasa. Tapi sayangnya aku bertemu orang-orang luar biasa. Dan Xiongling juga tidak menyukai dunia fana ini. Jadi aku sudah memutuskan. Aku ingin kembali ke kehidupan biasa bersamanya.